Untuk kejang demam atau step adalah gerakan menyentak seperti ini. Satu bulan yang lalu, aku diundang oleh salah satu komunitas yang ada di Malang untuk mematahkan stigma tentang epilepsi. Di sana, pengunjung bebas bertanya apapun kepadaku, dan ternyata banyak sekali dan ada beberapa orang yang masih menganggap step dan epilepsi itu sama. Aslinya berbeda. Apa aja sih perbedaannya? Kita bahas hari ini. Step atau nama lainnya kejang demam. Kejang demam terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan seiring dengan bertambahnya usia, biasanya akan jarang terjadi. Sementara epilepsi bisa terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tak memandang usia. Sampai orang lansia pun juga bisa terkena epilepsi. Dilihat dari segi penyebab, kejang demam atau step, namanya aja kejang demam, berarti biasanya disebabkan oleh suhu tubuh yang tinggi. Jadi ketika anak sedang mengalami demam atau suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, kemungkinan besar akan berpotensi mengalami step atau kejang demam ini. Biasanya terjadi karena imunisasi, terus infeksi virus atau infeksi bakteri seperti infeksi virus influenza, infeksi virus campak, dan lain-lain. Sedangkan epilepsi disebabkan karena terdapat gangguan pada otak. Sel-sel otak manusia, saraf manusia berkomunikasi dengan tubuh lainnya melalui impuls listrik. Ketika komunikasi ini terganggu, maka akan terjadi kejang tersebut. Perbedaan dari segi gejala untuk kejang demam atau step adalah gerakan menyentak seperti ini. Dan biasanya kejang demam ini tidak terjadi berulang. Sedangkan epilepsi, biasanya orang dengan epilepsi pingsan, lalu muncul aura tersendiri, dan auranya itu macam-macam. Ada yang merasa seperti tiba-tiba dirinya membesar atau bisa mengecil, terus bisa mencium bau yang aneh, bisa kesemutan, dan lain sebagainya. Beda banget antara kejang demam dan epilepsi. Menurut hasil riset, 2-10% anak dengan kejang demam berpotensi mengalami epilepsi. Hal ini dikarenakan biasanya karena gangguan perkembangan atau lahir prematur. Selain itu, selain dua penyebab tadi, biasanya disebabkan juga karena kejang kompleks. Apa sih kejang kompleks? Kejang kompleks ciri-cirinya yang pertama, jeda awal demam dan munculnya kejang itu terlalu singkat. Jadi berdekatan gitu. Pertama kali munculnya demam dan kejangnya tuh dekat. Dan yang kedua, kejang pertama kali ketika suhu tubuh tidak terlalu tinggi. Jadi suhu tubuhnya biasa aja, tapi dia kejang. Yang ketiga, di usia kurang dari 18 bulan, si anak sudah mengalami kejang demam pertama. Yang keempat, dan memiliki anggota keluarga, riwayat keluarga yang pernah mengalami kejang demam. Lalu yang terakhir, pernah mengalami kejang demam lebih dari 15 menit. Dari ciri-ciri tadi, dapat disimpulkan kenapa aku bisa didiagnosa epilepsi, karena kemungkinan aku mengalami kejang kompleks. Nah, di kejang kompleks aku masuk di ciri yang ketiga, yaitu kurang dari 18 bulan sudah mengalami kejang demam yang pertama. Aku mengalami kejang demam pertama itu di usia 12 bulan.
Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di video yang sebelumnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan di episode ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Terima kasih.